Perkenalkan, nama saya Lorin Beparma Marindo Saragi. Saya dari kelas M3 NIM 2210417681. Saya akan menjawab jawaban UTS Manajemen Pemasaran. 1A. Apakah Anda sudah memiliki buku manajemen pemasaran? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku marketing? Jika Anda tidak punya buku, bagaimana cara Anda menjawab soal yang berkenaan dengan buku tersebut? Jawabannya, saya sudah memiliki buku manajemen pemasaran dan wajib memiliki buku manajemen pemasaran karena buku ini mempelajari ruang lingkup manajemen pemasaran, dampak pemasaran terhadap ekonomi, konsep manajemen pemasaran, pasar sasaran, bauran pemasaran, dan tugas utama pemasaran. B. Apa tujuan Anda mengikuti kuliah manajemen pemasaran? Tujuan saya mengikuti mata kuliah ini adalah supaya saya bisa memahami konsep-konsep manajemen pemasaran. C. Berapa kali Anda menghadiri kuliah manajemen pemasaran? Mengapa? Saya selalu hadir saat mata kuliah manajemen pemasaran. D. Apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa Anda tidak aktif? Saya aktif menjawab pertanyaan yang Bapak berikan, contohnya kemarin, tentang definisi dari manajemen pemasaran. Ada beberapa tugas yang sudah saudara kerjakan. Dalam bentuk apa tugasnya? Jelaskan isi tugas Anda. Ada 4 tugas yang saya sudah kerjakan. Dalam bentuk video record, tugas 1 record tentang ringkasan materi bab 2, tugas 2 tentang record jawaban bab 1 bagian A, tugas 3 tentang record jawaban bab 1 bagian B, tugas 4 tentang record jawaban mengenai materi Affilio. F. Apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Apa tugas yang diberikan di Google Classroom? Tanggal berapa Anda menyerahkan tugas di Google Classroom? Apakah sudah dinilai dosen? Jika ya, berapa nilai tugas Anda tersebut? Saya sudah bergabung di Google Classroom. Tugas-tugas diberikan antara lain tugas 1 record tentang ringkasan materi bab 2, tugas 2 tentang record jawaban bab 1 bagian A, tugas 3 tentang record jawaban bab 1 bagian B, tugas 4 tentang record jawaban mengenai materi Affilio. Soal bagian B. Apa itu Affilio Marketplace? Jelaskan. Affilio adalah marketplace afiliasi yang berisi jutaan produk dengan harga murah, dari produk fisik seperti sepatu, pakaian, aksesoris, gadget, dan lain-lain, dan juga tersedia layanan digital PPOB seperti pulsa pakai data listrik, air, internet, dan lain-lain. B. Dari mana Anda mengetahui Affilio Marketplace tersebut? Dari dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Apakah Anda mendaftar? C. Apakah Anda mendaftar di Affilio Marketplace dan apa web replika Anda? Apakah merasa tertarik ikut Affilio atau terpaksa daftar Affilio? Jelaskan jawaban Anda. Ya, saya merasa tertarik ikut Affilio karena saya ingin lebih tahu tentang dunia marketing. Jelaskan bagaimana cara kerja Affilio tersebut. Cara kerja Affilio ini sebagai marketplace atau pemasaran melalui internet. F. Ada berapa marketing plan yang di Affilio tersebut? Jelaskan marketing plan dari Affilio tersebut. Lihat di training online. Ada 6 marketing plan. Marketing plan 1, keuntungan mengajak orang bergabung di Affilio. Apa itu afiliator? Affilio adalah bisnis affiliate yang sangat sederhana perhitungan keuntungan atau bagi hasilnya atas member yang Anda ajak bergabung di tim Anda. Tentu semakin banyak Anda mengajak orang, maka potensi income-nya makin besar. Mengapa harus banyak rekrut? Bisnis affiliate itu bukan MLM atau bisnis investasi dengan sistem binary di mana banyak orang mengharapkan bantuan member atau spillover dari sponsornya. Di bisnis affiliate ini, edukasi menjadikan tim mandiri agar bisa membangun tim sendiri. Join tanpa bayar atau gratis, itulah kekuatan Affilio dibandingkan yang lainnya. Jadi, ajak orang itu boleh, dibilang nothing tulus. Bangun tim dan edukasi sampai paham untuk sukses di bisnis Affilio. Yang paling penting adalah Anda mau gerak menyebar informasi peluang bisnis yang sedang viral Affilio dengan menggunakan web replika. Kemudahan membangun tim ini menjadikan bisnis ini cepat sekali menjadi viral. Marketing plan 2. Marketing plan. Pastikan sudah jadi afiliator inti. Tahap pertama, jadilah afiliator inti. Kunci sukses pertama saat yang Anda inginkan income yang lumayan besar, maka Anda wajib menjadi afiliator inti sebelum naik peringkat ke yang lain seperti bronze, gold,
platinum, diamond, maka kunci pembukanya Anda harus tembus dulu menjadi afiliator inti. Afiliator inti bisa dicapai dengan syarat merekrut 10 member langsung yang disponsori program ahli belanja 250.000 setiap bulannya. Jangan khawatir, omset tersebut bisa dicapai dengan program ahli belanja karena Afilio memiliki banyak sekali produk-produk kebutuhan pokok Anda. Keuntungan 10 level ke dalam. Apa keuntungan jika Anda berhasil merekrut 10 member langsung? Mendapatkan bonus 10% AM, komisi afiliator inti ini sangat besar dengan kedalaman sampai 10 level atau 10 generasi. Hampir tidak ada bisnis afiliasi yang memberikan bonus ini, terkecuali bisnis MLM atau network marketing. Penggabungan konsep network marketing dan afiliasi inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari bisnis Afilio. Marketing plan 3. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat bronze. Pasang target peringkat bronze segera. Peringkat bronze mensyaratkan Anda harus memiliki 20 afiliator inti dari jalur yang berbeda walau bukan sponsor langsung Anda, karena bisnis Afilio tidak mengenal spillover atau limpahan downline. Maka menjadi tanggung jawab Anda membangun 20 jalur yang berbeda atau merekrut minimal 20 member langsung program ahli belanja 500.000 setiap bulannya. Melakukan edukasi kepada tim Anda agar tim Anda dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang Anda lakukan. Cara yang Anda lakukan bisa dijadikan contoh oleh tim Anda untuk melakukan persis yang Anda lakukan. Marketing plan 4. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat gold. Peringkat berikutnya adalah gold, mensyaratkan sebagai berikut. Apabila memiliki 15 jalur berbeda, berperingkat bronze, program ahli belanja minimal 750.000 setiap bulannya. Komisi atau bonus yang besar apabila dari 15 jalur bronze tadi ternyata ada 2 jalur yang naik peringkat gold, maka Anda berperingkat super gold atau akan mendapatkan keuntungan yang tambahan 1,5% AM dengan tidak mengurangi bonus-bonus yang Anda terima sebelumnya. Marketing plan 5. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat platinum. Bisnis apapun perlu berproses dan menjalaninya dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Perbanyak membaca dan berkomunikasi dengan leader Anda, karena akan banyak hal baru yang Anda dapatkan. Peringkat berikutnya adalah platinum, mensyaratkan sebagai berikut. Apabila memiliki 10 jalur berbeda dengan peringkat gold, program ahli belanja minimal 1 juta setiap bulannya. Wow, 2% omset nasional. Peringkat platinum ini sangat keren atau setingkat di bawah diamond atau peringkat tertinggi di Afilio. Jika dilihat persyaratannya yang sudah saya jelaskan di atas, maka untuk mencapai peringkat ini tidak terlalu sulit jika Anda benar-benar fokus dan konsisten membangun tim peringkat super platinum. Bantu 2 jalur Anda berperingkat platinum, maka Anda akan mencapai peringkat super platinum dengan tambahan lagi 1,5% AM. Marketing plan 6. Marketing plan, memahami dan strategi mencapai peringkat diamond. Program ahli bekerja yang nggak mikir ongkir dan bonusnya mengalir dengan deras. Gambaran jika biasanya di bisnis network marketing masih mikir stokis dan ongkir yang memusingkan, di Afilio sudah tersebar 17.816 Alfamart di seluruh pelosok tanah air berdasarkan data Desember 2022. Peringkat diamond tidak sulit, hanya perlu konsistensi, keseriusan, ketekunan, dan pantang menyerah dan terus update. Cara-cara baru yang lebih efektif itu adalah kunci meraih peringkat diamond dengan cepat. Ditambah dengan edukasi dari leader Anda, dalam hal ini saya sebagai owner toko Afilio.com sebagai support sistem online. Syarat peringkat diamond memiliki syarat yang relatif mudah diraih dengan ketekunan, memiliki 8 afiliator platinum di 8 jalur berbeda, melakukan program ahli 1.500.000 setiap bulannya. Anda juga berkesempatan meraih peringkat super diamond jika ada 2 jalur 2 diamond di tim Anda. Posting foto Anda, I am ready Afilio, jelaskan makna foto Anda tersebut dan lampirkan foto Anda tersebut. Makna foto tersebut agar mereka bisa tahu tentang aplikasi Afilio. 3. Soal bagian C. A. Silakan buka bab 2, 3, dan 4. Apa topik bab 2 dan 3 dan 4 tersebut? Jelaskan isi dari bab 2, 3, dan 4 tersebut. Isi bab 2 tentang perkembangan pemasaran, yang terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran di Indonesia, dan peluang pemasaran di Indonesia. Isi bab 3 tentang perencanaan strategi pemasaran, yang terdiri dari konsep dasar perencanaan pemasaran, apa itu perencanaan strategi pemasaran, arti penting perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran,
langkah-langkah proses perencanaan pemasaran, tipe-tipe perencanaan pemasaran, faktor yang mempengaruhi perencanaan pemasaran, kesulitan dalam perencanaan pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, proses perencanaan pemasaran, pentingnya perencanaan pemasaran. Isi bab 4 sistem informasi pemasaran, yang terdiri dari fungsi manajemen, peran material, pengambilan keputusan, proses sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, pentingnya sistem informasi pemasaran, dan karakteristik sistem informasi pemasaran. B. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan konsep pemasaran? Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan manajemen. Ini juga bergantung pada perencanaan organisasi yang menyesuaikan kebutuhan pasar, terutama target pasar. Konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilindasi oleh strategi pemasaran. C. Bagaimana marketing mempengaruhi kehidupan Anda? Dengan cara mengeluarkan produk-produk terbaru mereka, contohnya kendaraan motor atau mobil. Seorang marketing bekerja untuk menarik pelanggan supaya bisa menjual produk-produk mereka dan menawarkan kepada konsumen mereka supaya mereka mau membeli barang-barang, dan mereka menawarkan produk atau diskon-diskon yang lebih besar supaya konsumen tersebut mau membeli atau tertarik terhadap barang-barang yang mereka jual atau mereka tawarkan kepada konsumen. D. Apakah perbedaan antara konsep produk, konsep produksi, konsep penjualan, dan dengan konsep pemasaran? Jelaskan jawaban Anda. Konsep produk merupakan konsep dengan asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang berkualitas, berguna, dan memiliki fitur yang bermanfaat. Konsep ini perlu fokus terhadap kualitas produk dan memenuhi permintaan konsumen. Konsep produksi adalah salah satu faktor tertua yang menjadi fokus pemasaran dan mengarahkan pelanggan untuk menyukai produk yang ditawarkan serta memastikan produk tersedia secara luas. Konsep penjualan adalah konsep bisnis yang memiliki fokus pada strategi untuk menjual produk atau layanan. Pembuatan konsep ini akan berusaha untuk menemukan cara agar target pasar mau melakukan pembelian agresif. Konsep pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produk, barang, atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana dengan usaha keseluruhan dilindasi oleh pemasaran. Silakan buka link ini dan dibuka link videonya dan ditonton dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicaranya dan manfaat apa yang diperoleh dari menonton video tersebut. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut. 1. Isi dari video tersebut. Apa pengertian manajemen pemasaran? 2. Munculnya ilmu manajemen pemasaran. 3. Pengertian manajemen pemasaran dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perusahaan maupun dalam kegiatan bisnis. 4. Promosi manajer pemasaran di antara ilmu-ilmu manajer yang lain. 5. Promosi manajemen pemasaran yang perlu kita ketahui dalam perusahaan. 2. Judul video tersebut. Apa itu ilmu manajemen pemasaran? 3. Siapa pembicaranya? D. Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT. 4. Dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut? Saya bisa memahami atau lebih tahu tentang memasarkan produk-produk lewat media yang konservasi lewat teknologi dan sampai sekarang berkembang luar biasa yang disebut sebagai internet. Teknologi internet yang digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran dan konsep-konsep luar yang biasa kita dikenal di digital marketing dan e-commerce dan sebagainya. 5. Bagaimana cara mempelajari manajemen pemasaran menurut pembicara tersebut? Jawaban analisis. 1. Analisis pasar. Seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju dengan mengenalnya, maka master fokus dengan atau pada target yang dituju. 2. Seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Semua data informasi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 3. Seorang pemasar mampu mengembangkan produk. Ingat bahwa setiap bisnis harus berkembang. 4. Seorang pemasar harus melakukan promosi dan komunikasi produk. 5. Seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. 6. Seorang pemasar harus mampu merancang pola yang prima. 7. Seorang pemasar harus menentukan harga pesaing. Sekian video dari saya. Terima kasih.